Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novantia Putra Rizky. Saya dari kelas C1 dengan NIM 2190302230. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis facilitator atau developer. Yang pertama ialah persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa saya ialah konveksi fashion wanita khususnya. Unit usaha saya ialah daster dan piyama. Yang pertama ini ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan mencakupi saya memilih lead by example. Yang kedua, mengembangkan code of conduct atau kode etik. Yang ketiga, saya memilih menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi saya memilih reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, penurunan kerentanan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2 notaris untuk perusahaan, saya memilih yang objektif. 1.3 perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama saya memilihnya sifat bisnis prospektif, dan yang kedua bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4-nya perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, dapatkan semuanya secara tertulis. Yang ketiga, tetapkan standar. Yang keempat, kesepakatan hukum meliputi yang pertama itu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, ini adalah memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis mencakupi saya itu memilih partnership. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, jumlah dan jenis investor yang terlibat. Dan yang ketiga, transferabilitas bisnis di masa depan. Poin 3, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1-nya persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk perseorangan terbatas atau PT. Saya akan berencana membuat persyaratan izin usahanya PT, perseorangan terbatas. 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Yang pertama, pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan kan dapat mencakupi karena saya berusaha di bidang pakaian atau konveksi, saya memilih tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Dan yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen pertama ini identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas saya baik, likuiditas saya sedang, efisiensi saya baik, yang stabilitas saya juga baik. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Laporan pendapatan saya baik, neraca saya baik, laporan cash flow saya baik. Yang kedua ini preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan saya baik, pengeluaran saya juga baik, belanja modal saya juga baik. Yang ketiga, preparasi proforma laporan keuangan. Yang pertama, laporan proforma pendapatan saya sedang. Laporan proforma neraca saya sedang. Yang ketiga, laporan proforma cash flow saya sangat baik.
Yang keempat ini analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Yang pertama, rasio analisis saya baik. Yang kedua, mengukur hasil dibanding rencana itu saya sedang. Yang ketiga, mengukur hasil-hasil dengan norma industri saya sedang. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan saya baik. Yang kedua, neraca saya baik. Yang ketiga, laporan cash flow saya baik juga. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan saya baik. Yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis baik juga. Dan yang terakhir, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya saya sedang. Elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Yang poin pertama itu proforma laba rugi saya baik, proforma pendapatan saya baik, proforma neraca saya baik. Yang terakhir, proforma arus kas saya sedang. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditasnya saya sedang. Yang kedua, efisiensi operasi saya baik. Dan yang terakhir, profitabilitas saya baik. Catatan, usaha yang saya jalani ini bekerja sama dengan konveksi yang memudahkan bagi kita pengusaha baru untuk memulainya. Rekomendasi, saya sangat merekomendasikannya karena harga produk kami sangat bersaing dengan pasaran dan dalam hal kualitas tentu tidak kalah bagusnya. Yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Yang langkah pertama, rencana staffing. Ini akan ada di bawah, ya, sudah terlampir. Langsung kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi meliputi yang pertama, saluran dan teknologi yang tepat. Kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga, mengadakan panel seleksi. Yang keempat, mengembangkan pertanyaan wawancara pelamar terpilih. Yang kelima, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi mencakupi yang pertama, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang ketiga, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Dan yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Poin 3, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Ada 2 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Mencakupi yang pertama, hak memperoleh upah. Yang kedua, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang ketiga, hak mendapatkan pelatihan kerja. Yang keempat, hak penempatan tenaga kerja. Yang kelima, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Yang keenam, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, hak mendapatkan kesejahteraan. Dan yang kedelapan, hak untuk cuti. Yang kesembilan, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya ialah yang pertama, kewajiban ketaatan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Yang ketiga, kewajiban loyalitas.
3.2 prinsip hubungan industrial mencakupi yang pertama kepentingan bersama ialah pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan ialah pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keenam, peningkatan produktivitas. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan bersama. Poin 4, pengelola staf. 4 poin pertama di sini ada 4 poin. Yang poin pertama ialah alasan pengembangan staf. Saya memilih efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Poin keduanya ialah strategi dan program pengembangan staf. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf ialah pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan adalah pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, dan yang terakhir pelatihan untuk fungsi khusus. Poin 4, evaluasi. Yang pertama, identifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan yang kedua, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Elemen 5. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama, hasil kinerja. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, kualitas barang dan jasa. Poin yang kedua, kompetensi diidentifikasi. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Yang poin ketiganya, tingkat pergantian staf saya itu rendah, di bawah 15%. Poin 4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Saya memilih poin kedua ialah kerjasama. Rencana staffing, organisasi atau proyek saya konveksi, alamat dan lokasinya di Bekasi. Yang pertama, kategori okupasi ialah pasti direktur yang paling tinggi. Tugas dan tanggung jawabnya ialah pertama, menyediakan biaya, melakukan kegiatan administrasi, memberikan tugas pada karyawan. Tugasnya ialah memimpin perusahaan, membuat peraturan, mengembangkan strategi bisnis, dan menanggung segala kerugian. Persyaratannya ialah berinisiatif, mempunyai modal, cepat dan tepat mengambil keputusan. Pemasaran atau marketing. Tanggung jawabnya ialah menentukan harga produk yang sesuai dengan pasaran, memahami keinginan dan mewujudkan harapan, dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Tugasnya ialah merencanakan sebuah produk yang akan dijual di pasar. Yang kedua, menetapkan harga jual sebuah produk yang pas untuk mendapatkan keuntungan lebih. Maaf, saya besarkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, membuat strategi promosi agar sebuah produk dapat dikenal dan diterima masyarakat. Persyaratannya ialah mempunyai pendidikan dan pengalaman di bidangnya tertentu dan mempunyai keahlian. Keuangan atau accounting, tanggung jawabnya ialah melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan laporan perpindahan perusahaan, menyusun rencana anggaran perusahaan, dan menyusun dan membuat anggaran belanja atau pengeluaran perusahaan secara periodik, bulan dan tahunan. Tugasnya ialah melakukan fungsi akuntansi dari bagian keuangan bisnis seperti analisis, manajemen, serta laporan keuangan secara bulanan dan membantu dalam persiapan bulanan. Yang kedua, melakukan
pemeriksaan kas, dan pelaporan kas keuangan harian, mingguan, serta bulanan. Yang terakhir, menganalisis keuangan dan diberikan oleh atasan. Keahlian yang dibutuhkan ialah keahlian berpikir sistematis, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan, dan mampu memahami hitungan dan akuntansi. Pengawas produksi atau supervisor tanggung jawabnya ialah seorang supervisor harus membuat dan merencanakan rencana kerja untuk pekerjaan sehari-hari. Dan seorang supervisor memimpin karyawan bawahannya dan membimbing mereka dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Tugasnya ialah mengelola karyawan, memotivasi karyawan, dan melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung. Persyaratan yang dibutuhkan ialah memiliki pengalaman organisasi, memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan, dan memiliki skill komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah penjahit. Tanggung jawabnya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tugasnya ialah membuat pola baju, memotong bahan, dan menjahit pakaian. Keahlian yang dibutuhkan ialah pertama mempunyai keahlian di bidang ini. Yang kedua, mengenal istilah-istilah di dunia konveksi. Yang ketiga, mampu mengoperasikan mesin jahit. Yang terakhir maksud saya ialah kasir. Tanggung jawabnya ialah melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. Yang kedua, jujur dan handal, tepat dan jujur. Tugasnya ialah menjalankan proses penjualan dan pembayaran, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai satu produk, dan melakukan pencatatan atas semua transaksi. Keahlian yang dibutuhkan ialah mempunyai pengalaman di bidangnya, mampu menghitung dengan cepat, dan bisa mengoperasikan komputer. Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dibutuhkan untuk marketing dan keuangan itu adalah 2. Marketing 2 dan accounting 2. Pengawas produksi atau supervisor itu 1, penjahit dibutuhkan 4 orang, dan kasir 1 orang. Perkiraan mulai bekerja semua dimulai pada tanggal 1 Januari nanti 2022. Perkiraan durasi kontrak semuanya sama, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu saja dari presentasi saya di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.